Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyatakan bahwa sukses Haji 2024 ini merujuk pada sejumlah indikator yang diformulasikan dengan skema 435, yaitu 4 perdana di Haji 2024, 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji, 5 inovasi Haji 2024. Ini membuktikan baiknya hubungan negara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas menyatakan bahwa sukses Haji 2024 ini merujuk pada sejumlah indikator yang diformulasikan dengan skema 435, yaitu 4 perdana di Haji 2024, 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji, 5 inovasi Haji 2024. 4 terkait serba perdana di Haji 2024 ini adalah layanan fast track di 3 embarkasi. Selain Bandara Soekarno-Hatta, wahini jamaah juga mendapatkan layanan fast track di Bandara Adi Sumarmo Solo dan Bandara Juanda Surabaya. Bahkan mulai tahun ini, lebih dari 50% jamaah sudah merasakan layanan tersebut. Ini membuktikan baiknya hubungan negara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Demikian disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas didampingi Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Kepala BPKH Fadlul Imansyah, Perwakilan Kedutaan Besar Arab Saudi, Dirjen Penyelenggara Haji wan Umroh Hilman Latif, serta perwakilan kementerian atau lembaga terkait wayah konferensi pers penutupan masa operasional Haji 1445 Hijriah di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Kamis 25 Juli 2024. Hal yang terkait serba perdana pada Haji 2024 ini, yaitu yang pertama, layanan fast track. Ini pertama kali diterapkan pada 3 embarkasi. Selain Bandara Suta, sebagaimana haji tahun lalu, sekarang di tahun 2024 ini, jamaah juga menikmati layanan fast track di Adi Sumarmo Solo dan Juanda Surabaya. Yang kedua, pertama kali dalam kuota normal, karena ada juga kuota tambahan, layanan catering diberikan secara penuh selama jamaah berada di Mekah. Ada total 17.492.983 box didistribusikan dan dinikmati oleh jamaah selama pra-Armusna dan pasca Armusna. Kemudian yang 3, pertama juga dalam sejarah Indonesia mendapatkan kuota tambahan hingga 20.000 jamaah. Kemudian yang keempat, pertama juga kebijakan murur diterapkan secara terencana dan sistematis. Murur yang saya sampaikan tadi di awal juga, itu adalah skema pergerakan jamaah dari Arafah setelah selesai wukuf menuju Musdalifah. Ini hanya melintas tanpa harus turun jamaah, lalu menuju langsung ke Mina. Ini adalah bagian dari ikhtiar agar kepadatan Musdalifah yang terjadi pada tahun lalu tidak terulang. Yakut Khalil Qaumas menjelaskan bahwa 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji adalah, pertama adalah ekspor bumbu Nusantara. Ada 16 ton bumbu Nusantara yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan catering jamaah haji Indonesia. Tahun ini mengalami peningkatan, yaitu 70 ton bumbu Nusantara yang diekspor ke Saudi. 3 pengembangan ekosistem potensi ekonomi haji. Tahun ini kami melakukan yang pertama, ekspor bumbu Nusantara. Tahun 2023 yang lalu baru ada 16 ton bumbu Nusantara yang diekspor untuk memenuhi kebutuhan dapur penyedia catering jamaah haji Indonesia. Kemudian yang kedua, pengiriman daging dam petugas dan jamaah dalam bentuk kemasan daging olahan. Tahun ini PPIH berhasil mengelola 6.755 kambing dam petugas dan jamaah haji. Dan dari jumlah itu, ada 2.000 daging kambing akan dikirim ke Indonesia dalam bentuk kemasan daging olahan. Lalu yang ketiga, tahun ini Indonesia mulai menggunakan makanan siap saji dalam layanan catering jamaah. Makanan ini didatangkan juga dari Indonesia. Total ada sekitar 1,7 juta box yang tahun ini didistribusikan di Mekah dan saat puncak haji di Armusna.
Yakut Kholil Kaumas memadahkan mulai tahun ini Indonesia mulai menggunakan makanan siap saji dalam layanan catering jamaah haji Indonesia. Makanan didatangkan dari Indonesia yang jumlahnya sekitar 1,7 juta box didistribusikan di Mekah, Wanwaya Puncak Haji di Ar-Muzna. Jumlahnya masih ditingkatkan karena potensi kebutuhan untuk makanan siap saji bisa mencapai 5 hingga 5 juta box. Makanan siap saji ini tentunya memenuhi cita rasa Nusantara.